Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintetis dan degradasi lipid di dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak atau energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan penyerapan atau sintetis oleh hati hewan. Di sini ada proses dari metabolisme lipid. Senyawa kimia di dalam makanan dan tubuh diklasifikasikan sebagai lipid. Lipid ini meliputi lemak netral yang dikenal juga sebagai trigliserida, ada fosfolipid, kolesterol, dan beberapa lipid yang lain. Transport lipid di dalam cairan tubuh. Selama pencernaan, sebagian besar trigliserida dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak. Kemudian, sewaktu melalui sel epitel usus, monogliserida dan asam lemak disintetis kembali menjadi molekul trigliserida yang baru, kemudian masuk dalam limfe, kemudian membentuk droplet kecil yang tersebar yang disebut dengan kilomikron, yang berdiameter antara 0,08 sampai 0,6 mikron. Selanjutnya yaitu ada lipid dan lipoprotein. Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid malam atau wax, dan senyawa yang terkait yang berkaitan lebih karena sifat fisiknya daripada sifat kimianya. Pembentukan dan fungsi lipoprotein. Hampir semua lipoprotein dibentuk di hepar, yang juga merupakan tempat sebagian besar kolesterol plasma, fosfolipid, dan trigliserida disintetis. Selain itu, sejumlah kecil lipoprotein berdensitas tinggi juga disintetis di dalam epitel usus selama absorpsi asam lemak dari usus. Fungsi yang paling utama di dalam lipoprotein ini adalah pengangkutan komponen lipid di dalam darah. Selanjutnya ada high density lipoprotein atau yang disebut dengan HDL. Kolesterol HDL adalah suatu lipoprotein berdensitas tinggi yang mengandung protein dalam jumlah yang lebih tinggi daripada presentasi trigliserolnya yang lebih rendah daripada lipoprotein dalam darah yang lain. Sehingga kolesterol HDL disebut sebagai partikel yang paling tinggi densitas atau kepadatannya. Definisi ateroklerosis. Ateroklerosis merupakan suatu penyakit akibat respon peradangan pada pembuluh darah yang bersifat progresif. Proses ateroklerotik ini yang menyebabkan akumulasi lipid pada dinding internal arteri koronaria dimulai selama masa dewasa dini secara lambat menyebabkan stenosis lumina arteri koronaria. Selanjutnya ada hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar kolesterol dengan atau tanpa peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Penyebab utama dari hiperlipidemia ini adalah obesitas, asupan alkohol yang berlebihan, diabetes mellitus, hipotiroidisme, dan sindrom nefrotik. Selanjutnya yaitu ada LDL teroksidasi. Oksidasi LDL atau OX-LDL memainkan peran penting pada patogenesis ateroklerosis. LDL memiliki fungsi sebagian pengangkutan kolesterol untuk dihantarkan menuju sel-sel tubuh yang membutuhkan senyawa. Perjalanan LDL mengalami oksidasi. Selanjutnya itu ada merokok. Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang ada hubungannya dengan tingkat kesehatan seseorang. Orang yang merokok dalam waktu lama memiliki prevalensi yang tinggi terhadap beberapa penyakit. Salah satunya adalah ateroklerosis. Merokok ini adalah salah satu faktor resiko dari PJK. Menghisap rokok meningkatkan terjadinya peradangan, trombosis, dan oksidasi kolesterol LDL. Merokok dikaitkan dengan peningkatan akut myocard infarct. Penghentian merokok secara signifikan mengurangi resiko ini lebih dari 1-3 tahun periode. Selanjutnya ada hiperhomosistenemia.
merupakan senyawa antara yang dihasilkan pada metabolisme metionin, suatu asam amino esensial yang terdapat dalam beberapa bentuk di plasma. Hiperhomoistenemia ini merupakan faktor resiko independen yang penting untuk infark jantung, stroke, maupun penyakit yang lain. Selanjutnya yaitu ada hipertensi. Hipertensi ini merupakan tingginya tekanan arteri dan abdominal pada sirkulasi sistemik. Penderita hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit yang lain seperti pembuluh darah. Peningkatan darah sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dan ventrikel kiri, sehingga beban kerja jantung bertambah. Sebagai akibatnya terjadi hipertrofi ventrikel untuk meningkatkan kontraksi. Kemampuan ventrikel dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui dan terjadi payah jantung, semakin memperberat aterosklerosis itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.